Ya welcome YouTube. Lupa mulu aku mau record, sorry ya. Yoi, YouTube masuknya tengah-tengah selalu seperti itu. Iya, aku baru mau mulai perahu kertasnya malam ini. Tadi ada si Kelvin, dia ngedark jokes gitu. Gak tahu. Tadi aku sempat mikir begitu si Kelvin ngejokes, apakah jokes ini bakal gue rekam atau enggak ya? Tapi mm, enggak deh. Sorry ya Vin. Sorry, dark joke lu nggak masuk rekaman. Yoi. Nggak tahu, aku takut bapaknya nonton terus dia ngomelin lu 2 kali soalnya. Halo YouTube. Aduh. Iya kan si Calvin udah diomelin tuh sama bapaknya. Kalau bapaknya nontonnya juga dia diomelin 2 kali. Nggak sih, ada faktor appropriate atau enggaknya lagi sih. Iya, belakangan aku ngejokes jadi pilih-pilih audiens. Iya, apalagi kalau recording gini. Iya, jadi belakangan aku banyakan jokes yang terlalu dark atau terlalu jorok gitu. Jadi ya kayaknya ini nggak akan masuk recording, atau ini kayaknya kalaupun masuk bakal aku cut. Aku lebih selektif sih sekarang, yoi. Lebih aware dengan, soalnya YouTubeku hmm, akhir-akhir ini aku ngecek ternyata ada yang nonton. Iya, kalau sebelumnya aku ngomong seenaknya asal jeplak gitu aja karena aku nggak ada ekspektasi ini bakal ditonton orang. Kayak gitu nggak ada. Makanya aku sebelum-sebelumnya ngomong agak seenaknya di situ. Makin sini aku makin makin aware. Oh ya, ada yang nonton. Bahkan turning point aku adalah beberapa malam lalu ternyata di salah satu server Discord ada yang mabar videoku gitu. Wah anjir. Ya nggak bisa nih kalau gini aku, ya kalau kalau terus-terusan terlalu vulgar gini kayaknya aku nggak bisa, jadi aku jadi apa ya, lebih lebih ngefilter diri gitu. Ya pilihannya itu kan, kalau lu nggak mau repot-repot ngekat video lu atau ngedit video lu, ya lu kudu lebih ngefilter diri lu dah. Iya, jangan apa ya, jangan terlalu vulgar gitu. Iya, dan resolusi 2020 ku resolusi 2022 ku adalah aku bakal ngurangin pakai jokes jorok, oke? Okay? Iya, itu pernah aku sebut apa ya, pernah aku ucapkan juga di apa ya, di server lain gitu ya. Iya, aku karena di servernya Mbak Sri kalau nggak salah. Iya, di esek-esek karena aku udah terlalu sering pakai jokes jorok, jadi kayak aduh udah deh, jokes joroknya aku kurangin deh. Tapi tahun depan nggak gitu. Belakang apa sih, ngejokes jorok tuh somehow jadi adiktif gitu. Iya, aku mulai terbuka ngejokes yang agak vulgar tuh dari awal tahun ini gitu ya. Iya, jadi kayak awalnya tuh nggak bawain jokes jorok sebenarnya. Awalnya aku terbuka dengan kemungkinan aku bikin commission no safe for work. Iya, jadi kayak gambar hentai kayak gitu. Awal-awal tahun aku mulai terbuka dengan possibility itu. Jadi udahlah, maksudnya toh apa ya, toh konteksnya juga aku nggak apa ya, ini emang emang pesanan orang atau ini emang art gitu, jadi ya udah nggak apa-apa, aku bawain juga, ku gambarin juga nggak masalah. Dan lagi emang ngebatasin apa ya, emang ngebatasin uh, kreativitas sih sebenarnya. Welcome Wisnu. Bentar, ini Wisnu. Nu lu ganti akun atau gimana nu? Nggak tahu, aku tiba-tiba lihat ada Wisnu baru di sini. Oh, yang kemarin kemana nu? Ganti, yang kemarin ditutup gitu atau gimana? Bentar. Iya, yang ini belum ku follow soalnya takutnya akun tuyul gitu. Oh, kehapus, anjir kehapus. Serius, lu kehapus atau ada masalah nu? Aduh, nggak apa-apa nu, cerita aja sama kita. Iya, ada drama ya nu, akun sebelumnya ya? Makanya dihapus. Gak deng, kalau ada drama lu bikin akun namanya ganti nggak Wisnu? Biasanya gitu kalau orang ada drama. Ya nggak apa-apa sih, mau mulai fresh start gitu kali.
Iya, sama sih aku juga mulai fresh start gitu awal tahun. Kayaknya dari sekarang deh. Iya, dari ngurangin ngejokes jorok, soalnya itu adiktif. Soalnya saya ngejokes jorok tuh kadang dapet apa ya, presentasi hit and missnya gedean hitnya kalau selama ini. Kalau so far aku rasain ya, bawain jokes jorok tuh banyakan hitnya, jadi aku rada adiktif gitu. Jadi agak ketergantungan, biar 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 orang ketawa gimana ya, udahlah belokin ke jokes jorok aja. Emang resikonya gede, resikonya jadi cringe-nya itu emang 2 kali lipat kalau ngejokes jorok dan miss ya. Ya cuma yang ngejar percentage, ngejar kayak biar apa ya, biar gerenya lebih kerasa kali ya ngejokes jorok kayak gitu. Tapi belakangan ya udahlah, apa ya, dikurangin terus di nggak bapak-bapak. Gak men, aku kadang-kadang aku ngejokes bapak-bapak, ngeliat audiensnya juga no, yoi kayak aku kalau ngejokes bapak-bapak depan bapak-bapak beneran gak lucu asli. Lu apaan sih aja. Iya, kayak mungkin aku bakal bakal lebih mengkombinasiin antara jokes bapak-bapak terus jokes recehnya. Ya aku banyakan jokes receh, nggak bagus-bagus amat sih aku. Aku tuh nggak receh-receh banget sih kali ya. Bang kenapa nggak bikin intro aja biar nggak welcome YouTube. Masih aku pikirin tuh, nggak tahu, ntar deh aku bikin kayak template gitu jadi di awal video. Tapi nggak tahu ya, kayak gimana ya, kayak aku mikirnya kalau mau bikin gituan aku harus bikin konten YouTube yang serius gitu no. Iya, konten YouTube-nya harus serius dulu. Aku nggak ngerasa konten YouTube yang aku upload kayak gini tuh nggak, ya, ya ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, tapi sebenarnya aku nggak terlalu bener-bener serius ngegarap konten ini. Sorry banget loh kalau ada yang kecewa denger ini. Iya berarti ini nggak serius sih, sengaja. Iya, kayak iya mungkin aku kapasitas enggak deh. Memori yang kepake di sini cuma 28% men. Iya, aku cuma pakai 28% dari RAM yang ada di PC ini, jadi rasanya konten ginian jauh dari kata aku yang serius. Tapi tapi berkonsep. Oh ya, ini berkonsep, nggak konsepnya gimana? Aku kalau ditanya tapi berkonsep, bentar, konsep gituan sih kalau kalau udah take kayak gini nggak terlalu aku pikirin sih. Biasanya aku ribet kalau gimana nyari konsepnya itu kalau awal mau mulainya gitu. Kalau aku belum bener-bener fix ini konsepnya gimana dah, lu mau bawain apa di sini kayak gitu ya. Biasanya ribetnya gituan di awal. Bang follow saya. Udah pan, udah deh perasaan 11-12 kayak saya. Iya kan, udah ah, masa sih. Yang di YouTube kan udah, ini kan baru. Oh yang di sini udah no, udah following tuh. Kenapa sih? Tadi aku bikin konten rada seriusan ya, maksudnya konten yang benar-benar buat dinikmati sejuta umat kayak gitu. Emang salah satu target achievement aku itu, aku pengen bisa bikin konten yang at least ada effortnya gitu, ada usahanya gitu. Gak cuma 28%. Gak nggak cuma lu apa ya, cuma senang-senang doang kayak gitu. Pengen aku juga bikin begitu, cuma mungkin butuh waktu dan akunya sendiri butuh latihan dan MTK apaan MTK. Dan sebenarnya aku bikin konten gini juga salah satu latihan aku buat bikin konten yang lebih serius kayak gitu. Kan mendidik, ya elah anjir, mendidik. Aduh anjing, iya. Yeah. Lo tau gak sih kepala gue rada kesemutan. Iya. Iya, matematika kan mendidik. Aduh anjing, kepala gue langsung kesemutan gitu. Nyes.
atau mungkin konten ini juga bisa ku seriusin kalau bannernya ku apa ya, kayak ada bannernya, terus ada thumbnailnya, terus eh, yang baru aku pikirin tuh ya, yang kayaknya baru malam-malam kemarin aku pikirin tuh, aku bikin kayak talk show gitu di sini. Jadi kayak melibatkan teman-teman di reality juga buat buat ngisi konten itu. Jadi emang ada kayak konten ngobrol gitu. Gak cuma aku bacain buku orang. Gak main, aku baca buku tuh sebenarnya apa ya, itu mah menghibur diri sendiri aja. Itu cuma aku melakukan apa yang aku suka terus dikasih tonton ke kalian gitu. Ya aku bersyukur kalian suka, aku bersyukur banyak apa ya, banyak yang menanggapi dengan positif, tapi sebenarnya aku sedang berusaha menghibur diriku sendiri di sini. Ya, aku nggak benar-benar bikin produksi yang kayak gitulah. Maksudnya kan kalau mau bikin konten serius produksinya juga, terus kayak placement kameranya, terus kayak apa ya, konsep visualnya kayak gimana. Harusnya bahkan musiknya aja ya, musiknya di YouTube juga harusnya aku pakai pakai isian BGM apa gitu kan. Di YouTube aku nggak malah nggak ngisi, nggak nggak ada BGM-nya gitu. Gue paling suka fisika dan kimia karena bisa eksperimen. Saya suka gaya bicara lu bang. Oh ya serius. Sebenarnya saya suka kalau bisa ngobrol santai gini. Iya kan? Iya, harusnya aku bikin 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 kayak talk show sih sebenarnya kemarin. Kemarin aku ngobrolnya gitu sama sama Mbak Asri sih. Jauh sebelum aku bikin apa ya, rutin broadcast kayak gini, aku bikin apa ya di reality, kayak apakah talk show aja gitu, apakah apa apaan. Enggak sih, lebih ke gimana ya, Om Deddy kayaknya enggak deh, aku nggak sebuff gitu. Tapi konten ngobrol dengan temen-temen di sini aja sih, maksudnya gitu. Dan temanya juga nggak harus berat-berat, kita bisa ngobrolin hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Cuma ya ternyata gituan tuh kudu ngurus kayak schedulingnya gimana, terus ntar ke apa ya, ke hmm, schedulingnya gimana, terus ntar jadwal kayak teknis broadcastnya gimana, ada briefingnya nggak sebelumnya, terus bawain tema apakah butuh riset ataukah butuh reading kayak gitu. Kenapa suara mic-nya kresek-kresek, serius? Oke, maksudnya bentar, tes ya. Bentar, G-nya aku turunin terus ini aku naikin. Iya, kayaknya gitu deh. Ya udah. Saya suka kalau ngobrol santai gini kayak punya teman aja gitu. Ya, fungsinya itu kan, orang pakai reality kan karena itu no. Yoi. Jadi ya, iya, makanya makanya semalam aku ngobrol sama Teh Ara. Ya, Teh Ara mikirnya, dia pikir apa sih, konten konten baca buku aku di sini mau diseriusin gitu, kayak 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 audible, kayak audiobook gitu. Iya, iya, si Tara mikirnya begitu, kayak mau diseriusin, kayak bikin audiobook atau audible gitu. Ada sih buku yang pengen aku rekam ya, jadi kayak audiobooknya gitu. Cuman kalau di reality gini ya, bukunya cuma gimmick aja sebenarnya, biar nggak sepi kalau percakapannya mati. Serius, serius aja. Iya. Bang, nggak kepikiran buat komik atau majalah, udah men, udah ya, nggak laku doang. Nggak, bukan nggak laku ya, laku sih, cuma duitnya nggak nutup bulanan itu dong. Ya makanya saya harus menggarap kerjaan lain. Komiknya mau ku garap lagi sih, ntar mudah-mudahan mungkin tahun depan bisa aku seriusin lagi. Terus kemungkinan aku juga bakal hire asisten buat itu. Iya, siapa tahu. Soalnya agak apa ya, agak sibuk sih aku. Iya, begonya aku ya, tololnya aku, yang akunya sibuk ini,
akhir tahun masih sempet aja nerima kerjaan gitu, kayak apa ya, kayak komisian yang kepepet tutup buku gitu ya. Soalnya aku serius nih, aku tahu aku tahu gimana rasanya kepepet dikejar komisian akhir tahun, men, itu nggak enak, serius. Aku pun sebenarnya ada kemungkinan terjebak di posisi itu, jadi oh kayak bobo gitu nggak sih? Iya. Kok lu tahu kalau lu tahu? Ya, terima kasih ya sudah diingatkan. Kayak bobo ya. Mungkin kali ya. Iya sih. itu itu pengen ku coba sih. Kayak komik yang lebih friendly, komik yang lebih fun. Kemarin aku bikin komik curhat doang, men. Ya, iya. Aku kemarin bikin komik tuh kayak kayak ngevlog gitu, curhat soal mantan. Ya Allah. Kenapa komik lu dark sekali? Kenapa sad sekali? Iya, sorry, aku lagi curhat soal mantan. Iya, makanya komiknya dark and sad gitu. Tapi kesininya udah cerah sih. Iya, moodnya udah aku perbaiki. Aku nggak mau meninggalkan satu kerjaan di, ya aku nggak suka ninggalin kerjaan kalau kalau dia masih ngedown kayak gitu. Aku nggak, bukan aku deh. Kiu kiu asik. Apaan sih? Iya. Ya, bikin aku masukin ke daftar resolusi 2022 deh. Iya, berhenti ngejokes jorok, terus serius ngegarap komik lagi, bikin konten yang lebih serius. Iya. Sama akhir tahun aku pengen bikin stand up spesial. Bodoh amat aja. Itu hal random yang kepikiran kayak. Aduh, akhir tahun tanggal tanggal 31 kan ya. Itu hari apa sih? Jumat biasanya. Anjir, Jumat minggu depan kan. Iya, men, bikin stand up spesial kayaknya tolol. Let's do that. Iya, yeah, nggak tahu. Kayaknya kalau aku belum apa ya, materi beat-beatnya belum kususun sih, tapi materinya udah ada, masih berantakan doang. Jadi kayak Jumat minggu depan, kalau kalian lihat aku broadcast, aku nggak akan broadcast bacain buku kayaknya. Yoi, aku bikin stand up spesial. Iya, yeah, mudah-mudahan saya nggak jadi nggak terlalu sad boy ya di situ. Iya, yeah, aku bakal curhat soal mantan. Asik. Nggak curhat curhat mulu dah, aja. Bang, pernah nggak sih lu buat YouTube terus lu like sendiri videonya? Kan gue udah, anjir, no. Kemarin lu kan yang nanyain, bang, lu pernah bikin YouTube terus lu like sendiri? Ya udah, video yang itu gue like sendiri deh. Ya ini udah nih. Iya, yeah. Ntar deh video yang lain ku like sendiri deh. Iya, yeah. Thank you ya, Nu, sudah diingatkan. Ntar aku runut satu-satu dari awal. Biar biar agak gimana gitu. Tadinya aku mau bikin materi soal insecurity sebenarnya. Iya. Tapi mungkin kalau karena timingnya pas akhir tahun, mungkin aku bakal bikin kayak rewind gitu, tahun ini aku ngapain, hmm, ketololan apa yang udah gue lakuin selama tahun ini. Nggak tahu aku kalau apa ya, kalau aku nggak pernah tahu ide-ide yang mana yang bakal berhasil dari ya, ide-ide yang keluar dari kepalaku, ide yang mana yang bakal berhasil. Jadi kadang kalau ada ide atau gagasan yang bisa aku follow up gitu, ya follow up aja. Aku nggak tahu yang mana yang bakal jadi, yang mana yang bakal berhasil. Jadi ya eksperimen mah jabarin aja satu-satu. Ntar ini bisa aku taruh di sini nggak? Biar lucu. Nggak ding. Aduh, di sini nggak? Biar kelihatan gitu aku lagi baca perahu kertas. Iya begitu. Jangan dibawa hati, bang. Ntar lu jadi sad boy. Aduh, anjir. Iya. Lu nggak tahu sih, selama 2019 gue sad boy yang dibayar dolar. Sampai sekarang sih sebenarnya. Iya. Nggak jadi sad boy nggak masalah, Dal. Yang penting lu dibayar buat itu. Oke.
Gak tahu, ada senior aku yang bilang seperti itu. Iya, aku gak akan pernah lupa si Kang Kang Buyung namanya. Iya, kalau iya dia kalau ngomongin soal mantan, nasihat terbaik yang pernah dia kasih ke gue adalah, Dal, kalau bisa jadi duit kenapa harus jadi kenangan? Anjir, itu gue terinspirasi dari itu, men. Saya bangkit dari sedihku gara-gara denger nasihat itu, anjir. Saya langsung bangkit dari sedihku. Yoi, kenapa kalau bisa jadi duit kenapa harus jadi kenangan ya? Aneh banget, anjir. Tapi iya sih. Kalau kalau dipikir ke situ, aku emang sad boy yang berbayar sih. Aneh sih, tapi ya gimana? Kadang aku mikir belakangannya aku jadi sad boy cuma karena tuntutan peran doang sih. Iya, aslinya aku nggak sad amat sih. Aslinya aku, iya aku nggak sedih amat, kayak kayak tuntutan peran aja gitu. Iya, kemarin tuh semalam tuh si Tiara. Iya teh, saya jadi sad boy karena tuntutan peran, demandnya tinggi, jadi saya ya udahlah jadi sad boy aja dulu. Aneh emang. Tapi sebenarnya uh, kalau yang nonton broadcastku Jumat kemarin, yang aku ikut diskusi di servernya Rumah Mikir, servernya Tehara itu, yang mereka lagi ngebahas soal sad boy, kadang aku agak agak prihatin sebenarnya. Soalnya aku ngelihat orang-orang dealing with their sadness, aduh aja. Iya, mereka dealing dengan mereka mereka berhadapan dengan kesedihan mereka, tapi cara mereka menghadapi kesedihan mereka tuh kadang kadang malah jadi kelihatan kayak kadang jadi nggak baik gitu cara mereka ngadepin kesedihan mereka ya. At least dari sudut pandangku, cara cara mereka ngadepin kesedihannya kok gitu banget, kayak nggak tahu men. Aku kadang aku kalau lihat orangnya lagi sedih terus kayak karena kesedihannya dia melakukan hal-hal yang destruktif kayak gitu. Nggak usah destruktif deh, gara-gara orang itu sedih makanya dia jadi berkata kasar, dia jadi memperlakukan orang dengan tidak baik, ya dengan kasar deh, dengan tidak ramah karena dia lagi sedih. Jujur aku jadi, aduh man, ya gue tahu lu sedih man, ya yeah, it's okay man, nggak apa-apa. Sebenarnya ya, kalau lagi hal terbaik yang bisa lo lakuin waktu lagi sedih sebenarnya ya, yuk ya udah lu biar lu nangis aja nggak apa-apa kali. Iya, kayak aku pernah ada di posisi itu, di mana apa ya, kalau gue sedih gue diem dan nggak makan 1 hari. Aku pernah ada di posisi di mana aku tuh lagi sedih banget gitu ya, saking sedihnya tuh kayak kayak udah broke, udah sedih banget gitu. Iya, terus aku ya udahlah, aku ngundang apa sih, aku minta teman aku ke rumah gitu. Iya, terus karena emang aku seperti ini gitu, jadi begitu temanku datang gitu ya, alih-alih nangis aku malah jadi ngejokes gitu, kayak kayak ada setengah jam gitu aku kayak 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 bikin orang kayak bikin ngakak gitu. Kan temanku yang datang tuh kayak mixed mixed signal gitu, dan lu tadi ngomongnya kayak urgent gitu, kayak udah kayak kayak udah desperate gitu, lo kesini kok ketawa-ketawa kayak gitu, kayak lu malah ngelawak sih kesini dah. Iya, kayak ya nggak apa-apa sebenarnya kan kayak gitu ya. Terus aja aku ngejokes itu sampai apa ya, sampai ada titik breaking pointnya, kayak temanku juga ngeh sebenarnya, oh si Kadal tuh udah di apa sih, udah di batasnya gitu, kayak ya udah dah nggak apa-apa lu nangis aja. Iya, lu nggak perlu. Iya, aku tahu apa sih, aku tahu kamu seneng ngehibur orang, tapi di titik ini it's okay Dal, kayak gitu. Jadi ya dibiarkan menangis gitu tuh ternyata sangat terapeutik sih, sangat terapeutik, jadi sangat apa ya, ada itu mengobati sih, dibiarkan menangis seperti itu, alih-alih aku yang memaksakan diri apa ya, bikin bikin orang ketawa kayak gitu. Ya men, soalnya aku dulu ada saatnya kayak gitu, kayak kayak apa ya, kayak
kudu MC gitu ya, depan depan orang banyak gitu. Terus terus belum lama tuh aku lagi ada masalah gitu sama cewekku di situ. Terus MC-nya di gedung yang sama dengan cewekku kayak gitu. Waktu itu saking saking masalahnya saking 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 besarnya tuh sampai sampai kayak sampai sampai putus gitu beberapa hari sebelumnya. Jadi aku tahu aku lagi nggak di posisi yang yang sehat untuk bawain satu acara untuk iya untuk menghidupkan suasana, tapi ya aku gitu. Jadi kayak ngerti nggak sih, kayak depan orang-orang kayak kelihatan hype gitu, tapi di ruang ganti itu berantakan kayak gitu, kayak di ruang ganti langsung breakdown. Ya aku cukup sering sih ada di posisi itu, jadi kadang dibiarkan dibiarkan menangis, dibiarkan apa ya, dibiarkan diekspresikan gitu kesedihannya, nggak cuma dipendem. Itu juga cara yang baik sih untuk apa ya, untuk menghadapi kesedihan. Soalnya kesininya aku mikir kadang kalau si kesedihannya udah dirasakan gitu ya, udah kita alami dengan sepenuh hati gitu kesedihannya, dia bakal lewat sendiri. Dia pelajarannya sudah, iya, dia cuma ingin mengajarkan kita itu, menghangatkan suasana. Bang boleh nanya sesuatu sih? Tanya aja. Sulit pasti memakai topeng yoi. Apa abang pernah mendem kesedihan? Sering sih, maksudnya sering banget. Apalagi kalau kalau depan orang, kalau di atas panggung kayak gitu. Lu bayangin men, aing kudu kudu manggung gitu. Terus ya aku kayaknya nggak sekali deh harus manggung, tapi nggak lama sebelumnya aku ribut sama cewekku kayak gitu, atau abis putus kayak gitu. Terus kudu sepanggung bareng, atau kudu apa ya, kudu ke event bareng kayak gitu. Aduh ajar, itu kayak, iya, di situ aku literally pakai topeng ya. Maksudnya di situ aku emang cosplay, emang pakai topeng, tapi topeng yang aku pakai tuh sebenarnya nggak cuma topeng yang dilihat orang anjir. Iya, kayak makanya sulit lah itu. Sampai sekarang juga aku masih ngerasa kalau itu sulit. Depan panggung nggak tuh, iya aja, sampai sampai breakdown gitu depan panggung, sampai performnya bubar gitu, performnya acak-acakan. Tapi ya the show must go on. Ya kayaknya udah sering deh aku maksain maksain diri buat perform, padahal hati, ya, padahal fisik nggak mendukung, padahal emotionally aku lagi nggak bisa perform kayak gitu. Iya, kayak iya gimana dong, apa ya, dari situ aku selalu bilang kayak ya udahlah, emang lu mah emang anak panggung dah, jadi kalau di atas panggung ya lu menjalankan peran lu kayak gitu. Iya, kalau baru setelah tirainya ditutup, baru setelah kameranya cut, baru setelah semuanya itu lu bisa balik lagi jadi diri lu kayak gitu. Aku belajar banyak sebenarnya dari kesedihan tuh. Jadi kalau apa ya, kalau nemuin orang yang lagi tidak apa ya, yang lagi sedih, kadang aku, apalagi kalau karena kesedihannya dia jadi berlaku kasar atau berlaku semena-mena gitu, miris aja aku lihatnya. Maksudnya apakah apa ya, lu mau mau sampai lu mau sejauh mana menghindari kesedihan itu. Ini kadang aku nggak tahu ya, tapi kadang ada orang yang kesedihannya malah mengharuskan orang lain untuk merasa sedih aja. Iya, karena dia lagi sedih, dia bikin bikin tongkrongannya ikut sedih, atau dia bikin bikin teman-temannya harus ikut sedih juga kayak gitu. Aku nggak bisa ngadepin orang kayak gitu.
Kayak aku apa sih, aku yang biasa kalau aku sedih ya udah aku aja gitu. Maksudnya kalau kalau aku ya kalau aku bad mood ya udah aku aja, kalian nggak perlu ikutan. Makanya kalau lagi bete aku nggak nongkrong. Kalau nggak lagi nggak maksimal ya udah aku nggak hadir dulu. Makanya aku nggak susah main ngadepin kesedihan tuh. Walaupun misalnya kayak aku misalnya aku udah oke lah dengan kesedihanku sendiri, karena aku juga masih bermasalah kalau ngadepin kesedihan orang lain. Nih, iya, ada orang pernah bilang kesedihan mesti dipahami bukan dihindari. Iya kan, biar sembuh sendiri. Iya kan? Iya, makanya makanya dah lu kalau sedih nggak usah ngelawak dah, udah duduk aja nggak apa-apa. Kalau perlu kita yang lawakin lu dah gitu. Iya, waktu itu temanku kayak gitu sih. Iya udah dah nggak usah ngelawak dulu dah. Nggak, iya dia bilangnya waktu itu nggak tega dah lihat lihat lu kayak gitu. Iya, lu ketawa-ketawa sambil nangis gitu, gue miris liatnya. Dah udah dah cukup. Sorry ya. Ya cara cara orang ngadepin kesedihan mungkin beda-beda, dan ternyata ya mungkin nggak cuma cara ngadepinnya doang, tapi cara apa ya, apa ya aku bilangnya, ketahanannya juga beda. Ya maksudnya ada yang apa sih, eh, kayak yang apa ya, kayak kayak broadcastku deh yang so far yang bacain cerita-cerita sedih gitu. Ternyata nggak semua orang bisa bisa menanggapi itu sebagai hiburan, atau nggak semua orang bisa ngelewatin kesedihan itu. Beberapa orang kalau disuguhin cerita sedih bawaannya udah pengen nolak aja gitu, udah nggak mau denger. Tapi ternyata di sisi lain ada yang apa ya, ada yang emang punya ketahanan terhadap kesedihan yang lebih. Iya, somehow aku agak bangga juga sama diriku sendiri. Yo ya, lu bawain apa sih, lu nggak cuma ya lu sampai bawain cerita sedih buat orang gitu, bukannya ketahanan lu terhadap kesedihan cukup kuat juga ya? Tapi enggak sih, kayaknya nggak begitu. Walaupun nggak ngomong langsung tapi sedihnya nyampe dong. Ya ada yang begitu. Iya. Iya tuh kemarin aku ngebahas soal sad boy itu di tempatnya Teh Ara begitu. Kemarin aku bilangnya ngambil contohnya Vincent van Gogh sih. Ada yang tahu Vincent van Gogh nggak? Jadi itu yang si pelukis pelukis nggak laku itu. Dia seumur hidup lukisannya cuma kejual 2 biji men. Yoi. Udah mati lukisannya bernilai miliaran euro. Dia sad boy paling sad boy. Sad boy paling sad yang pernah aku yang pernah aku kenal. Tapi nggak berarti hidupnya buruk sih. Aku dapat pelajaran banyak dari dari kisah hidup dia, dari filmnya, dari biografinya, dari lukisannya. Dia bisa apa ya, dia sepeka itu perasaannya. Dia tuh kalau lihat tanaman di dalam di apa ya, tanaman di pot tuh dia nggak cuma lihat tanamannya doang, tapi segalanya gitu, sampai ke gradasi warna, sampai ke pencahayaannya. Kayak he he felt too deeply, ya yeah, he felt too deeply gitu. Bahkan untuk kayak perasaannya sendiri pun dia terlalu perasa orangnya. Nggak tahu cara dia apa ya, cara dia nanggepin penolakan, cara dia nanggepin perpisahan tuh kayaknya kalau orang biasa kayaknya nggak akan nanggepin se ekstrim itu deh, tapi dia nanggepinnya se ekstrim itu. Nggak tahu aku juga. Oh, udah sejam dong.
Dan belakangan juga aku nanggepin hal yang sama sih dari tulisannya Buya Hamka kayak gitu. Kayak aku baru apa sih? Aku bisa ngerti rasanya kehilangan orang yang yang kita cintai itu bener-bener kayak patah hatinya tuh kayaknya dari tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu. Jadi emang sedip itu. Kayak literasi lain nggak bisa mewakili apa ya, nggak bisa mewakili perasaan patah hati aku selain tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya nggak tahu ya, atau belum nemu aja. Ya makanya ntar kayaknya ku rekam lagi deh tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya, ku bikin audiobooknya deh. Bodo amat license. Aku lakuin karena aku pengen aja. Dia nulis itu waktu itu belum jadi itu kali ya, belum jadi Buya kali ya. Namanya juga masih Hamka. Tapi entah kenapa aku bisa 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 relate, padahal padahal masa apa ya, rentang waktunya jauh banget. Welcome only sugar. Iya, aku sejam ngobrol random gitu. Dari ngedark jokes tadi sama si Kelvin sampai sampai ngomongin sad boy. Iya, dan malam ini aku bawain perahu kertas, my personal favorite. Iya, ini buku pilihanku pribadi, sama kayak Sang Alchemy. Iya, jadi aku bacanya asik sendiri, serius. Yoi, akhirnya kesini lagi. Oh, ini recording ya? Ya, baru. Aduh, sorry. Ya, aduh. Kaki kena. Aduh, kaki kena kepentoknya. Aku nggak aneh kalau kelak si broadcastku dikenal sama anak-anak reality sebagai broadcast sad boy. Gak apa-apa. Welcome here. Dal, ucapin gue happy milad. Udah men, cek PM. Iya, selamat hari lahir. Selamat tambah tua. Tapi serius, ulang tahun lo akhir tahun, tanggalnya bagus lagi, 12/22/2021. Happy birthday ya, Only Sugar. Serius. Welcome Yeri. Yeri juga baru kesini lagi aja. Iya. Malam ini banyak yang kembali ya. Iya. Apakah mantanku juga bakal kembali? Udah dah cringe. Anjir. Udah cringe. Iya, gue anak pilihan Tuhan. Ya siapa juga sih yang nggak dipilih, maksudnya kita juga kan kesini karena dipilih ya, nggak karena iya nggak karena nggak karena menang gacha ya, nggak karena menang gacha, nggak karena hadiah ciki ya, hadiah ciki. Di pemikiran gue kita lahir kayak menang gacha, really, serius. Ya maksudnya really enggak sih. Kalau gitu aku takut orang tua aku gacanya ampas. Aduh anjir. Iya, orang tua kayaknya gacanya ampas banget ya. Di spin tau-taunya keluar nama kita. Enggak lah. Iya, selama apa ya? Gak tahu, aku punya keresahan seperti itu sebenarnya.
Ya sebagai anak tunggal aku tuh takut banget ngecewain orang tua, soalnya ya kasihan banget man, anaknya cuma gue, kalau gue fucked up gila anjir. Gacanya ampas banget berarti. Iya. Ini mudah-mudahan enggak ya. Aduh, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan orang tua. Semoga aku bukan gacha ampas. Iya. Kayak iya, aku juga ngalamin fase-fase di mana apa ya, di mana eh, aku berusaha sangat keras untuk membanggakan orang tuaku kayak gitu. Dan man, itu painful man, maksudnya kayak lu maksain diri lu buat ngebanggain ortu lu dengan hal yang lu tempatnya bukan di situ kayak gitu. Iya, kayak tempatku bukan di situ, tapi aku maksain diri aku buat ada di situ buat banggain orang tua. Kayak enak banget man itu. Welcome ada Ci. Ya nggak apa-apa, aku belum belum baca buku kok, aku masih sesi curhat. PNS enggak sih, waktu itu aku kerja di pabrik gitu. Iya, pabrik yang sama yang orang tua aku juga pernah kerja di situ. Tapi ya udahlah, at least aku udah cobain ya. Jadi nggak apa ya, nggak, at least aku udah coba gitu. Kayak dari dulu tuh aku kayaknya dikitnya aku tahu kalau kerjaan yang cocok buatku tuh bukan di situ. Nggak, bahkannya kalau diingat, eh, sekolah aku pun kayaknya aku, kalau ditanya Dal kenapa lu masuk jurusan listrik, aku bakal bilang nggak apa-apa, aku nyenengin ortu aja. Iya, kayak gitu, kayak dari sekolah terus kayak dari kerjaan juga dulu sempat juga ada di posisi seperti itu, yang cuma cuma hadir, cuma hadir berprestasi, yang semuanya buat aku pribadi nggak begitu ku banggain sih, tapi ya itu bikin orang tua aku seneng, jadi ya sudah gitu. Iya men, kayak aku sekolah dulu rasanya gitu. Yang aku syukurin ya paling aku ketemu teman-temanku di situ, aku ketemu guru-guru yang luar biasa di situ. Tapi kayak soal apa ya, kayak soal nilai, soal peringkat, aku nggak bisa banggain sama sekali aja. Aku lebih bangga kalau kalau waktu itu aku menang menang kontes manga daripada iya, saya nggak pernah sial emang. Kenapa hari ini gue ketemu hal-hal set mulu, datang ke sekolah pulang-pulang bawa cerita kalau udah dapat nilai bagus DLL sama, iya, kalau udah dapat nilai bagus DLL sama ortu seneng, gue ketar ketir, iya kan. Nggak tahu men, aku nggak, tapi ya aku bersyukur sih udah lewatin itu, maksudnya ya aku bersyukur aku udah lewatin itu. Mungkin itu fase yang emang harus aku jalanin, mungkin itu emang fase yang harus aku lewatin begitu. Tapi pernah ngerasa nyesel nggak kak? Nggak sih, aku nggak nyesel. Aku bersyukur udah lewatin itu. Nggak, aku bersyukur dengan segala pengalaman yang udah aku terima waktu itu. Iya, kayak apa ya, kayak aku jadi tahu ternyata orang tuaku juga dulu masa mudanya nggak sempurna kayak gitu. Iya, aku malah ngelihat masa mudaku sekarang tuh kayaknya seenaknya banget, padahal dulu orang tuaku tuh kayak kayak apa ya, nggak, iya orang tuaku dulu masa mudanya nggak sebebas aku sekarang gitu. Aku mah sekarang apa ya, kayak kayak bosan bosan di rumah terus ngekos di mana, atau bahkan aku kayak aku bosan di sini, ke Bali ya kayak gitu, aku bisa bisa dengan mudah melakukan itu. Orang tua aku tuh dulu enggak. Iya, kayak, atau aku bosan ngapain ya, jalan-jalan kemana gitu, aku mau bisa dengan sangat mudah melakukan itu, tapi zaman orang tua aku enggak. Malahan belakangan aku mikir kayak kayaknya orang tuanya orang tuaku dulu tuh
mereka kelakuannya lebih fucked up dari orang tua aku sekarang kayak gitu. Mereka lebih apa ya, mereka lebih lebih kasar, lebih apa ya, lebih ya nggak, mungkin sebenarnya orang tuaku tuh memperlakukan aku tuh udah dengan versi terbaik menurut dia, dan mereka percaya kalau gue pintar dan serba bisa bro. Saya cuma anak yang beruntung yoi. Iya, kayaknya aku paham tuh itu. Iya, aku juga gitu. Terakhir aku apa ya, saking dikira serba bisanya, musir setan ada yang itu loh. Iya, Dal tolong Dal, ada iya ada ular takutnya jadi-jadian di rumah. Lu bisa ke rumah nggak? Iya anjir, aneh banget. Ya serba bisa juga ada batasnya mbak, nggak sampai kayak gitu anjir. Ngusir ular jadi-jadian anjir. Aneh banget anjing. Ya aku paham itu. Ya. Aduh anjing. Kalau inget itu aku sampai ya aku tahu aku serba bisa tapi nggak sampai segitunya juga. Ya tapi ntar deh ku, ya siapa tahu ularnya ular biasa doang kayak gitu kan. Enggak, ada temenku sih, iya kemarin pas pas hujan gitu ada ular masuk ke rumahnya. Terus dia masih masih agak takut-takut gitu kan. Terus dia curhat gitu. Dah lu bisa ke rumah nggak tolong bersihin? Maksudnya bersihin? Iya kemarin ada di rumah kemasukan ular gitu. Iya takutnya jadi apa sih anjing? Aneh emang. Ya aku tahu aku serba bisa ya dari aduh anjir. Iya aku kayak kayak benerin saklar lampu juga gue jabanin sih, cuma nggak ngusir ular jadi-jadian juga anjir. Itu udah kelewat absurd buatku. Iya. Tapi sebenarnya iya, tapi kemarin aku cari dan ketemu caranya ternyata seperti itu. Ya udahlah. Ya ntar kalau ada waktu aku ke sana sih. Aneh sih emang. Iya, ada random banget, udah random. Gua nemu lagi caranya random banget kan ya. Iya. Ini kayak kemarin aduh anjir. Iya. Musir buaya juga pasti bisa. Ya nggak gitu anjing. Kalau ada buaya gue ajak ngobrol paling, iya. Iya sama-sama. Aku paham bahasa buaya. Iya. Lo nggak percaya kan gue paham bahasa buaya. Nih bahasa buaya tuh ya biasanya kayak gini nih bunyinya. Iya. Ini kalau aku chat kamu nggak ada yang marah kan? Iya kayak gitu. Sendirian aja pacarnya mana? Iya kayak gitu tuh, itu bahasa buaya saya paham. Kayaknya lu bisa usir kecoa kalau ada di rumah gue. Ya aku bisa usir kecoa. Ya bisa lah maksudnya di semprot, terus kalau nggak dipukul pakai sendal kayak gitu. Ya kan kecoa bau, dan ternyata kecoa mengeluarkan baunya kalau dia terancam men. Iya kalau dia nggak, iya kalau dia merasa terancam dia pakai baunya buat memperingatkan musuhnya biar nggak deket-deket. Dan tololnya itu malah jadi memperingatkan kita kalau ada kecoa di situ. Dan nggak cuma memperingatkan, itu memberitahu lokasi si kecoanya. Kan itu teknik bertahan hidup yang absurd ya, maksudnya kok bodoh kali ya. Teknik bertahan hidupnya kok membuat dia mati. Aneh aja. Sepertinya anda sejenis makanya paham. Kayak aja gitu. Gak tahu, ada sih itu abangku tuh, dia dia buaya di mana-mana. Jadi aku paham cara ngomongnya. Terakhir ada kecoa di rumah gue suruh abang kedua dan ketiga gue usir, and dia flying mood. Serem men udah itu. Yoi, serem banget. Udah udahlah udah nggak nahan anjir. Kenapa kalau kita mencoba ngusir kecoa, kecoanya malah makin nyamperin. Bukannya ngusir malah ikut lari sama gue. Ya dia kan ya sama, dia nyerang balik sebenarnya, dia asserting his dominance gitu. Yoi.
Ya sebenarnya dia nyerang balik, cuma serangan baliknya emang seperti itu, nyebelin. Soalnya kecoa juga punya naluri bertahan hidup yang luar biasa sih. Iya, cara dia ngeluarin baunya kalau dia ngerasa terancam kayak gitu. Tapi itu sih yang aku nggak ngerti, kenapa sih baunya kecoa tuh harusnya mempertahankan hidupnya dia, bukan malah bikin dia mati. Iya. Yeah. Gue boker di WC terus di WC duduk terus ada kecoa nyamperin. Iya. Yeah. Tapi kalau lagi boker ada kecoa itu posisi yang tidak menyenangkan sebenarnya. Iya, kayak aduh anjir nggak bisa di waktu lain ya, maksudnya. Iya, nggak enak men, apalagi lu tiba-tiba harus harus berdiri terus uh, terus nepok si kecoanya kan. Iya, mana belum cebok kan, ada rada-rada lengket gitu kan, kita kudu berdiri, itu nggak enak banget men. Iya. Kayaknya dulu aku pernah gitu deh, kayak kayak lagi boker gitu terus ada kecoa. Terus kecoanya sembunyi, ya aku cariin lah ya. Iya. Itu aku berdirinya gitu aja gitu, nggak cebok, anjir itu lengket banget, lu tau gak sih yang kayak aduh anjing. Sampai berkerak gitu di belakang, ih nggak mau lagi aku begitu. Iya tuh kalau ada kecoa di toilet tuh udah chaos men. Iya, segala dilempar, segala di wah udah aja. Lu tiba-tiba bisa waterbending aja di situ. Iya anjing. Ini cuma gara-gara ada kecoa di toilet, lu tiba-tiba bisa waterbending aja anjir, nggak perlu belajar ke kutub utara. Aneh emang. Iya, anjir sampai terbang pula kan. Iya, ribet tuh. Keluar dari WC mata gue sembab. Kok bisa sembab? Kenapa? Lu dipipisin kecoa gitu? Atau katanya kalau iya kalau mata lo kena sembab atau sembab. Bentar aku cek KBBI. Yoi, aku ada KBBI men. Sembab. Ya, sembab pakai P. Yang bener ya, sembab. Gue ngusir sambil nangis-nangis. Ya, yeah, takut. Semengerikan itu ya. Itu lucu banget tuh aja kalau iya kalau tiba-tiba aku lihat gitu. Lu keluar dari toilet terus tiba-tiba muka lu, ya mata lu sembab, kayak lu ngapain men? Why? Itu kenapa anjir, kenapa matanya sembab? Lu kelilipan kelilipan sampo enggak kan? Temanku ada tuh yang begitu, kelilipan sampo matanya merah jadi sembab gitu. Kecoa 2 meter dari gue udah teriak-teriak gaji rame sendiri. Ya, welcome Bang Pina. Enggak lah, teman gue juga begitu. Padahal dia cowok, gede lagi badannya. Ya ini aku nggak ya ini aku nggak ngejokes bawa-bawa fisik ya, tapi kenyataannya emang seperti itu aja. Ya aneh aneh bet gitu, kayak ada cowok gede, badannya gedean dia daripada gue. Sorry. Ngeliat kecoa dia heboh. Ya anjir, badan lu gede. Ras terkuat ya, ras terkuat yang bisa injek kecoa tanpa alas kaki, bener. Serius, aku setuju tuh, ras terkuat yang begitu anjir.
Itu cuma satu orang yang aku kenal di muka bumi bisa melakukan itu. Kakekku doang, men. Iya, kakekku dia udah dia selama hidupnya udah perang lawan PKI, udah mempertahankan Timor Timor. Wah, pokoknya keren banget anjir. Dan kupikir ya, dari semua tanda jasa yang dia terima, hal yang achievement paling tinggi dia adalah itu dia bisa nginjek kecoa tanpa alas kaki menurutku. Serius, men. Dan dia lakuin itu pas dia udah pensiun. Anjir nggak tuh? Gila. Kakek gua keren kan. Dia nginjek kecoa nggak pakai alas kaki. Ditambah dia stroke lagi anjir. Iya, kurang kurang keren gimana anjir. Pejuang perang, men. Lagi stroke juga dia bisa menunjukkan kekerenan dia. Nginjek kecoa tanpa alas kaki. Tapi itu terjadi karena ketidaksengajaan. Aduh, rasanya nice. Bisa tuh dilatih ya. Iya, digigit kepala. Anjing, aduh, nggak mau aja. Kenapa lu sharing nightmare fuel lu di sini? Aduh, gigit kepala kecoa anjing. Aduh, itu bahkan ya in my worst nightmare itu tidak terpikirkan loh. Enggak mau anjir. Enggak. Dia aku mimpi kayak gitu, enggak mau. Kayaknya aku pernah baca di artikelnya. Ada orang dia makan apa ya? Di salah satu pet shop dia ada challenge gitu. Siapa yang berani makan kecoa hidup-hidup bakal dikasih sekian duit gitu. Dia jabanin. Kecoanya juga bukan kecoa kecil, men. Iya, kecoa Madagaskar gitu yang gede. Iya, gak lama dia mati. Serius. Nggak, nggak tahu aja. Orang bisa apa? Ternyata ada bakteri di apa ya di kecoa itu yang kalau nggak salah di perutnya gitu yang kalau masuk ke pencernaan emang emang membunuh. Aku nggak tahu sih. Dan kalau diperhatiin ya si di cicak-cicak yang di kamarku ini kalau dia makan kecoa dia makannya nggak sampai perut cuma kepalanya doang. Gak, jangan anjir. Nggak mau. Apaan sih kalau nge-share gitu? Kan gue jadi parno. Iya, kalau yang di challenge itu dia kunyah gitu kecoanya. Kayak kunyah bulat-bulat gitu. Udahnya dia masuk UGD dan tewas. Katanya ada bakteri gitu di perutnya nggak edible yang beracun. Dan emang masuk akal main kecoa apa sih? Cicak di kamarku aja kalau makan kecoa cuma kepalanya doang nggak sama perutnya. Jadi ya masuk akal sih. Tapi itu pet shop gila juga sih, maksudnya kenapa sih dia bikin challenge tolol seperti itu, kan orang mati gara-gara itu. Atau dia nggak tahu gitu kalau kecoa itu dimakan bisa bikin orang mati. Terus ada renyah-renyah. Iya. Enggak. Aduh. Iya, anjing jangan. Enggak. Kecoa. Cuma semut doang yang aku tahu bisa bisa beresin enggak ada yang semut aja kayaknya cuma ngabisin enggak gitu sih. Tapi serius kecoa tuh nggak edible ya, ya. Ini buat ini ya biar broadcastku ada edukasinya, yaitu pelajaran malam ini adalah kecoa kecoa itu nggak edible, kecoa nggak boleh dimakan ya, kecoa nggak boleh dimakan ya guys. Oh itu ada cacing pitanya. Oh pantes. Iya soalnya iya mencicak tempat gua aja nggak makan perutnya, cuma palanya doang. Aneh emang. Iya ternyata kecoa bisa sesakti itu karena dia cacingan, men.
Yoi. Coba lu tanya temen lu deh yang cacingan. Apakah dia sesakti kecoa? Gini. Aduh, kemarin siapa yang ngejokes itu? Si Wisnu gitu. Dia ngejokes soal badannya yang kurus. Terus aku bilang, "No, tahu obat cacing kan?" Aduh, ejek. Yeah. Obat cacing. Kalau dipenyekin si bekas penyeknya itu harus dilap, ya harus dibersihin juga. Ada bakteri-bakteri, ada cacing pita di situ. Hmm. Iya, yeah, badannya dibalikin. Terus kalau aku sih apa ya, si bagian leher ke kepalanya gitu rada di apa sih, rada ditekan gitu pakai sendal. Kalau diinjek dia si bekas apa ya, bekas, ya bekas itunya jadi kotor gitu. Aku males. Aku inget dulu saking gabutnya aku pernah nyolder kecoa gitu. Iya, ada kecoa jam 2 pagi. Terus ya, nggak kelihatan wujudnya, cuma bau-baunya doang. Iya anjir. Kayaknya aku udah saking udah stress deadline gitu ya, atau udah gelap lah, aku udah kalap gitu. Begitu ketemu, aku balikin terus aku solder gitu. Iya, tahu kan ya, apa sih waktu itu aku lagi ngerjain apa gitu, ada solder di meja. Jadi si dudukan soldernya, si soldernya ku panasin, terus aku templokin gitu di atas badannya yang udah kebalik biar panas sendiri kayak gitu. Ya udahlah, psikopat emang anjir. Aku kayaknya waktu itu udah gelap gitu man, jam 2 pagi. Aku kayaknya lagi ngapain ya? Sambil ada iya, sambil ada nyoldernya gitu. Oh, iya, ngerjain apa ya anjir. Ya udahlah, solder deket. Ya udah, aku bilangnya, ya udah nih, lu mumpung lagi kebalik, lu pegangin dulu ya soldernya sampai panas. Aku ngerjain, aku balik lagi ngerjain komik kayaknya waktu itu. Dari situ aku tahu kalau biar bau-baunya hilang, itu kecoa emang harus dibikin gitu dulu ya, dibikin gosong, jadi bau-bau kecoanya udah hilang kayak gitu. Oh iya, bau-bau kecoanya udah hilang sekarang. Ganti sama bau gosong. Apa semua cowok begitu? Aduh. Kayaknya cowok yang punya solder doang yang begitu. Iya dong, kalau nggak punya solder mau diapain? Apa kenikmatan yang anda rasakan? Aduh anjing. Aku ngerasa bau-bau kecoanya udah hilang waktu itu. Iya, ganti sama bau gosong. Aneh emang. Soalnya bau-bau itu ganggu men. Iya, kayak agak ke hidung tuh kayak gatal gitu sih bau-baunya. Iya. Begitu ganti jadi bau-bau gosong, udah rada hilang tuh. Bapak saya nggak pernah kayak gitu. Bapak lu punya solder ada Ci? Aduh. Tim suka buka isi perut cicak. Oh jangan dong. Aku kalau siapa cicak sayang sih. Ganti bau kecoa bakar, iya. Kalau nggak salah pagi-paginya ibuku sampai nanyain gitu ke kamar. Ini kok ada bau gosong? Iya, daripada bau kecoa aku nggak suka. Wah, mungkin itu bisa dicoba deh Ci. Iya. Dah, cicak disaranin dibunuh enggak? Tempatku cicak cicak jadi pasukan anti kecoa men. Iya. Kalau ada kecoa di kamar, yang pertama ngingetin biasanya cicak. Iya. Kadang aku nggak tahu ya kecoanya kapan masuk gitu ya. Dan aku kadang nggak tahu kecoanya di mana, tapi cicak itu bisa nangkep aja itu kecoa. Gak tahu. Tahu-tahu kepalanya udah hilang aja. Jadi
Kan dia sudah terlatih men, yoi. Iya. Ya kan, iya. Ya bahasa buaya aja aku ngerti, masa bahasa cicak enggak? Yoi. Aneh banget aja. Ya aku di kamar tuh kalau ada cicak, kalau ada laba-laba nggak aku bunuh sih. Iya. Jadi dibiarkan hidup aja. Kayak di mejaku ini di depannya bisa sering apa ya, suka ada sarang laba-laba gitu kan. Ya aku mau biarin aja sih ada sarang laba-laba di situ. Selama nggak apa ya, selama nggak di tempat-tempat kayak di komputer gitu ya. Kalau di komputer ada sarang laba-laba ya aku apa ya, aku bersihin lah, apalagi kalau ngalangin heatsink atau ngalangin kipas kan bahaya ya. Buaya, kamu lagi sendiri ya? Iya, berdua kak sama makhluk gaib. Iya kamu, iya. Asal gak hatinya aja yang ada sarang laba-labanya. Iya hatinya sepi, udah lama gak ada yang ngisi, jadi diisi sarang laba-laba. Ya aduh, waduh, bisa tuh Dal, bisa tuh Dal dikontrakin tuh. Iya, kalau nggak, kalau lama nggak ada yang ngisi bisa tuh dikontrakin. Dekat kampus nggak? Apa dekat pabrik? Kolem Alteco anjir. Lem Alteco tuh yang kuning gitu bukan sih? Nggak tahu. Itu yang kayak lem Aibon itu kan sih? Kering. Aduh, keras hingga tidak bisa move on. No, anjing. Anjing. It's so true. Iya, iya dia benar. Iya men. Iya hatinya nggak kosong, hatinya penuh, penuh dengan kenangan yang tidak bisa dilepaskan. Waduh, waduh, iya, iya. Kayaknya aku harus menjadwalkan itu, bersih bersih kenangan dari hati, biar ada space gitu. Siapa tahu ada yang mau ngisi. Apaan sih? Ada ruangan kosong kok jadi gudang? Kontrakin lah. Kalau bisa duit, kalau bisa jadi duit, kenapa harus jadi kenangan? Iya, iya, iya. Ya aku juga harus bersih bersih ya, bener harus bersih bersih dari ya. Aku nggak bisa biarkan itu terus terusan kosong atau nggak kepake kayak gitu. Jadwal bersih bersih kenangan di hati, yoi. Biasanya sih aku kalau bersih bersih kenangan di hati tuh aku nggak ingat-ingat lagi dulu pernah apa ya, pernah pernah pengen ngelakuin apa, ya itu yang aku lakuin. Udah saatnya dikontrakin. Iya yeah, kayak aku bakal, tau gak sih kayak kayak di Winter Soldier gitu, nonton apa sih, Falcon and Winter Soldier gak sih? Iya yeah, Winter Soldier kan gitu kan, si Bucky dia bersih bersih hatinya dengan make an amen gitu. Jadi ada list gitu, dibikin list, harus minta maaf aku harus minta maaf soal ini ke si ini, aku janjiin ini ke orang ini, terus aku harus kayak gitu, kayak ya bersih bersih hati kayak gitu dengan menuhin hal-hal yang selama ini tertunda. Dan gak harus sama orang lain ya, kadang kita kan ngejanjiin sesuatu juga ke diri kita sendiri. Kayak aku kemarin, aku pengen beli sketchbook lagi nih, ya kemarin udah aku penuhin tuh janji sama diri sendiri, ya udah aku beli beli sketchbook kayak gitu. Terus ya banyak yang kayak gitu, make an amen, amen ya gitu, bersih bersih hati. Aku inget dulu pernah pernah bikin orang ini tersinggung kayak gitu, aku traktir deh, atau aku ajak
atau aku apain gitu, aku beliin ini kayak atau aku bawain apa gitu, jadi biar 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 lepas lagi gitu, biar nggak ada beban. Sebenarnya sama aja, sebenarnya apa sih, pada prakteknya sama ya, gue jalan sama si ini terus gue jajanin si ini ya, kayak gitu sama aja, tapi jadi minta maaf sama dia. Iya kan, gak harus apa sih ya, utangku sebenarnya aku nggak cuma harus minta maaf kayaknya, iya utangku sebenarnya harus apa ya, iya harus dibikin, malah kayak alien orangnya nyesel, aduh. Kadang nih aku mikir kalau minta maaf tuh nggak cuma harus minta maaf men, tapi orangnya juga harus lu bikin bahagia lagi seperti sebelum lu menyakiti dia. Nggak mungkin ya emang seperti itu, lukanya sudah tertoreh di situ, tapi at least aku harus mencoba untuk mengembalikan senyumannya itu. Itu sebenarnya yang agak sulit, makanya aku masih agak gimana gitu sama mantan tuh. Iya. Tapi kalau dipikir ke situ, aku juga sebenarnya nggak bisa ketawa dengan cara yang sama lagi kayak waktu aku sama dia dulu. Iya, aku juga udah lebih dewasa kali, jadi iya mungkin apa yang dulu bikin bikin aku ketawa sama dia ya jadi biasa aja sekarang. Iya. Gue pernah baca kalau putus terus bisa damai dan berteman lagi. Berarti sebelumnya kalian memang gak punya perasaan cinta. Oh gitu. Kalau putus terus bisa damai dan berteman lagi, berarti sebelumnya kalian memang gak punya perasaan cinta. Iya kali ya. Iya. So far sih aku berusaha seperti itu ya. Maksudnya, iya kalau ketemu mantan kayak gitu yang udah putus ya asik aja. Mungkin cintanya nggak sedalam itu kali ya. Iya, nggak sampai apa ya, nggak sampai, iya, nggak sampai harus berkeping-keping gitu begitu putus. Oh, I see. Soalnya kadang aku mikir sebelum pacaran kan aku temenan ya sama dia. Jadi kalau udah temenan terus naik kasta jadi pacaran, harusnya begitu putus pacaran kita balik lagi jadi temenan bukan? Iya, bukannya malah jadi nggak temenan. Nggak tahu sih, itu aku aja mikir begitu. Ya udah, kalau udah nggak pacaran lagi ya kita temenan lagi aja. Terlalu simplify emang ya. Tapi mungkin karena itu juga aku nggak bisa dengan mudah melepaskan apa ya, ngelepasin kenangan begitu saja. Soalnya ada kalanya kita kangen dengan orang itu, kayak aku kangen sama si A. Terus tiba-tiba kayak nelpon atau kontakan lagi atau ketemu lagi kayak gitu. Sebenarnya aku tahu si A tuh sudah tidak seperti si A yang 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 aku kangenin, tapi ya just for the sake of a good time-nya aja. Ya dulu aku pernah punya momen bahagia di sini sama orang ini. Just to cherish that moment aja. Selebihnya ya udah punya jalannya masing-masing bukan? Ya di luar itu kan udah punya jalannya masing-masing. Iya, aku cocok boy. Iya. Ya aku cocok lah buat siaran jam 10 ke atas, yoi, untuk menemani waktu waktu menjelang tidur kalian.
Ya aku cukup dulu emang dengerin radio jam segitu sih. Dan mungkin itu juga mungkin cara aku berdamai dengan kesedihanku tuh. Ya atau mungkin gini ya, mungkin aku udah cukup baik berdamai dengan kesedihanku sampai aku udah nggak mempermasalahkan lagi ke apa ya soal soal yang set begitu. Soalnya beberapa kali aku nemuin kayak gitu, kayak apa ya, kayak orang nggak menyikapi kesedihannya dengan baik gitu. Iya. Jadi kalau kalau orang itu sedih atau nanggepin hal-hal yang menyedihkanku dengan cara yang kasar kayak gitu, malah jadi iya malah malah kalau nggak, ya aku tahu itu cara dia dealing with his sadness ya, tapi aku pikir ya nggak harus lah begitu. Ya kalau lu sedih ya nggak apa-apa, ajak 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 nongkrong aja kesedihannya. So far sih aku percaya soal itu sih, jadi mungkin pembawaanku juga jadi begini gitu. Aku bilang gitu seolah emang ya jadi nasibku sekarang begini. Kayak jelek banget aja. Ya tapi serius, jadi kayak mungkin karena itu pembawaanku jadi gini. Ya mungkin karena aku terlalu sering duduk duduk nongkrong bareng bareng kesedihanku, jadi iya jadi nanggepin kesedihan orang atau nanggepin atau bawain kesedihan orang, aku terbiasa lah at least berdamai dengan kesedihan. Lu sedih bawa nongkrong aja. Ya serius, aku kalau apa ya, aku kalau dulu aku sempet di apa ya, sempet belajar soal itu sih. Ya lu sedih ya udah nggak apa-apa, sit with it. Kesedihan lu nggak bermaksud buruk kok. Dia cuma dia sama kayak temen lama lu yang lama nggak nongkrong, cuma emang lagi kangen aja sama lu lama nggak nongkrong. Udah nongkrong aja, ngopi keh. Lu ngudut nggak Dal? Enggak, ya udah ngopi. Ya kalau kepaksa-paksa banget saya ngopi sih, udahnya minum promah tapi ya nggak apa-apa, kita nongkrong aja di sini. Ya bawa nongkrong aja, didengerin gitu suaranya, dikasih ruang untuk berekspresi, didengerin keluh kesahnya. Udahnya juga dia nggak akan nongkrong selamanya kali, udahnya juga dia cabut, udahnya dia juga dia ya udah thank you Adel, aduh gue kudu cabut, gue kudu muter lagi, ya udah begitu. cowok bukan Cowok bukan berarti nggak boleh nangis kan, ya itu cowok bukan berarti nggak boleh nangis. Kalau kalau lagi sedih kalut, gue jalan-jalan liatin laut. Wah enak tempat lu deket laut. Serius. Iya, aku pengen sih begitu. Aku kalau gitu aku larinya ke gunung man. Yo, tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya mungkin karena itu aku bisa lebih menyikapi kesedihan orang lain dengan lebih lebih lembut kali ya. Iya, menyambut kesedihan orang lain dengan lebih lembut. Dan mudah-mudahan emang emang seperti itu. Aku nggak bisa setuju sebenarnya. Iya, aku nggak bisa setuju kalau orang lagi sedih dia jadi kasar gitu. Walaupun aku tahu ada orang seperti itu, tapi agak sulit untuk menerimanya. Bentar, dia nge-lag. Kenapa sih Fahmi? Aduh, sorry.
Tapi lumayan gara-gara nyiur-nyiur amis rumput laut jadi nggak sedih lagi. Nyium. Iya. Yeah. Iya kan, nggak harus disikapi dengan kasar juga kan. Dan nggak harus Daniel juga sih. Iya, dan nggak harus Daniel juga kan. Anjir, ini udah jam 10. Ini nggak apa-apa ya, aku lanjutin bukunya. Kayaknya malam ini aku bisa baca 2 bab ini deh. Yoi. Oke. Kita udah sampai di bab 8. Judulnya memulai dari yang kecil. Terakhir tuh soal Kugi dan Kinan yang kelihatan udah mulai deket. Terus Kinannya malah jadi ngejauh gara-gara Kuginya, gara-gara dia tahu Kugi ternyata udah punya pacar di Jakarta. Iya. Padahal kalau dilihat sama teman-teman tongkrongannya, Kugi sama Kinan tuh udah best couple banget gitu. Kuginya ternyata udah punya pacar di Jakarta. Ya Kinannya ngejauh. Iya, dari situ. Pacarnya namanya Ojos. Mana pacarnya posesif lagi si Ojos. Yoi, kan aneh. Nggak banget lah pacarnya. Nggak tahu aku ngeliat si Ojos nggak. Kok ini orang posesif banget. Yaudah, bab 8. Memulai dari yang kecil. Meja makan dengan 4 kursi itu baru diisi 3 orang. Satu kursi masih kosong. Meski hanya bertiga, suasana di meja makan itu terasa semarak. 2 bersaudara laki-laki itu mengobrol tanpa henti seolah sudah tahunan tak bertemu. Ibu mereka sesekali menimpali atau ikut tertawa bersama. Terdengar suara pintu depan terbuka dan seseorang memasuki ruang makan. Duduk di kursi keempat. "Hai Pa," Jeron dan Kinan menyapa. "Maaf ya kalian jadi menunggu. Tamu itu sudah Papa suruh datang ke kantor saja, tapi dia maksa datang ke sini karena udah nggak ada waktu lagi," katanya. "It's okay." Lena tersenyum sambil menuangkan teh panas ke cangkir suaminya. "Kinan punya pengumuman buat kamu tuh." "Oh ya? Apa Nan?" tanya ayahnya sambil meminum teh itu sedikit demi sedikit. Kinan melirik ibunya, seperti ragu untuk bicara. IP saya 3,7 semester ini. Tertinggi di angkatannya, Lena menambahkan dengan senyum berseri. "Bagus," saut ayahnya datar, ditambah sedikit manggut-manggut. Namun ada kepuasan yang tak bisa disembunyikan membersit di wajahnya. Sudah kubilang kamu memang cocok kuliah di ekonomi. 0,3 lagi untuk IP sempurna. Semester depan kira-kira bisa. "Mungkin," jawab Kinan pendek. "Apapun yang kamu butuh, komputer baru, buku-buku referensi, bilang saja. Nanti Papa siapkan." "Saya mau minta waktu." Cangkir teh itu segera diletakkan di meja. "Maksud kamu?" "Saya minta ekstra seminggu dari jatah liburan kuliah." Dia minta waktu lebih lama di Ubud. Lena berusaha menjelaskan. "Aku ngerti maksudnya," potong ayahnya tajam. "Kamu minta izin seminggu bolos kuliah, gitu?" Kinan mengangguk. "Buat Papa, kuliah kamu harus jadi prioritas dan kamu sudah membuktikan itu di semester ini. Lalu kamu malah minta hadiah berupa bolos kuliah." Kinan mengangguk lagi. "Aneh, gak ngerti." Ayahnya geleng-geleng kepala. "Lalu barusan kamu bilang mau meningkatkan IP kamu sampai 4. Gimana itu bisa terjadi kalau belum apa-apa langsung bolos seminggu?" "Saya kan gak janji, Pak. Saya cuma bilang mungkin." "Nan, jangan mulai sok pintar ya." "Pak, saya gak minta macam-macam. Saya gak minta kendaraan. Saya gak minta komputer baru. Saya gak minta buku apa-apa. Saya cuma minta waktu tambahan 1 minggu di tempat Pak Wayan." Nada bicara Kinan mulai mengeras. "Tapi minta bolos itu namanya macam-macam. Seminggu lagi. Buat apa sih kamu lama-lama amat di Ubud?"
Saya udah kasih 6 bulan buat papa. Dan sekarang saya cuma minta 1 minggu. Memangnya kamu kuliah buat apa? Sergah ayahnya. Kinan tak menjawab, hanya menghela nafas, seolah menghadapi pertanyaan retoris yang semua orang di situ tahu jawabannya. Tawa canda yang tadi semarak seperti menguap tanpa bekas, berganti dengan ketegangan yang sunyi. 4 orang duduk kaku tanpa suara. Aku yakin Kinan nanti bisa mengejar ketinggalan satu minggunya. Akhirnya Lena berkata. Terserah, sahut suaminya setengah menggumam, lalu berdiri dan pergi. Semua perlengkapannya sudah terkemas rapi. Begitu juga dengan Jeron yang bahkan sudah siap packing sejak 2 hari yang lalu. Dia akan menemani abangnya beberapa hari di Ubud, sebelum menyusul teman-temannya yang studi tour di Kuta. Jeron mengaku bisa mati bosan di Ubud yang sepi, tapi ia rela mengorbankan beberapa hari liburnya demi menghabiskan waktu bersama Kinan. Hanya ada satu hal yang Kinan ingin lakukan sebelum dia pergi ke bandara sebentar lagi. Dibukanya buku kecil berisikan daftar nomor telepon teman-temannya, mencari satu nama. Halo, suara remaja cewek menyambutnya. Selamat pagi, bisa bicara dengan Kugi. Suara dari ujung sana terdengar riuh, berlatar belakang sekian banyak orang yang berbicara. Kugi, telepon. Di kamar mandi kayaknya, terdengar ada suara perempuan yang menyahut. Gi, lama amat sih, berak ya? Telepon tuh. Ada suara laki-laki menimpali. Lalu terdengar langkah kaki berderap menuruni tangga. Enak aja, lagi di atas tahu, bentar. Berarti siapa tuh yang di kamar mandi? Kok bau? Woi, ada yang kentut ya? Ngaku. Halo, akhirnya terdengar suara Kugi menyapa. Hai Gi, mata Kugi membundar seketika. Kinan? Iya, ramai banget di rumah kamu, lagi ada acara. Oh enggak, tiap hari memang begini. Kugi tertawa kecil. Kamu apa kabar? Kok tumben telepon? Hei, bukannya nggak boleh loh. Bukannya nggak boleh loh. Cuma aneh aja. Bukan aneh gimana sih? Cuma ya, Kugi mulai salah tingkah. Welcome Somi. Iya, aku lagi baca perahu kertasnya di Lestari, Mi. Yoi. Aku lanjutin ya. Saya mau ke Bali. Mungkin sampai sebulan. Mau pamitan. Oh, habis ini saya juga mau telepon Eko atau Noni, pamitan juga. Gugup Kinan menambahkan. Mau oleh-oleh apa? Apa ya? Kugi berpikir-pikir. Kaos barong udah punya 5. Sarung pantai ada 3. Miniatur papan surfing ada 1. Kacang asin? Aku tahu, seru Kugi. Sesuatu yang gak boleh dibeli. Jadi dicuri. Kugi tergelak. Bukan, sesuatu yang harus dibikin. Oke, Kinan tersenyum. Saya janji. Terasa ada sesuatu yang mengaliri darahnya. Kugi merasa hangat. Terasa ada sesuatu yang menariki kedua ujung bibirnya. Kugi merasa ingin terus tersenyum. Sekilas Kugi melihat bayangannya di lemari kaca. Dan merasa tolol sendiri. Gi, udah harus cabut nih. Sorry gak bisa telepon. Gi, udah harus cabut nih. Sorry gak bisa telepon lama-lama. Baik-baik ya. Sampai ketemu semester depan. Sip, sampai ketemu semester depan. Dan telepon itu ditutup dari ujung sana. Kugi meletakkan gagang telepon dengan hati-hati. Lalu terduduk lama. Percakapan telepon barusan tak sampai 2 menit, tapi serasa waktu telah melemparkan jangkarnya dan berhenti di sana. Dan kini perlahan Kugi mencabut jangkar tadi. Kembali ke ruang keluarga rumahnya. Kembali bersama kegaduhan yang rutin berlangsung di sana. Ubud Desember 1999. Meski terletak di desa Lotunduh yang agak jauh dari pusat kota, semua orang di Ubud tahu keberadaan kompleks keluarga satu ini. Kompleks keluarga satu itu. Welcome, Gung. Ya, aku lanjutin perahu kertasnya, Gung. Tadi lama banget aku curhatnya. Iya, nggak apa-apa deh. Yang penting berprogres dong. Iya, ceritanya
Thank you Gung, supportive flower aja. Pas banget lagi di tangan. Iya, cerita tuh nggak harus banyak tapi at least ada progress. Nggak harus cepet juga. Di sana tinggallah Pak Wayan dan keluarga besarnya. Di sebuah tanah berbukit lembah yang dilewati sungai dengan luas hampir 5 hektar. Semua anggota keluarga itu menjadi seniman-seniman besar. Ada yang mendalami lukis, ukir, patung, tari, bahkan perajin perhiasan. Seolah-olah semua ragam seni di Bali memiliki wakilnya masing-masing di keluarga tersebut. 1 bulan di tempat keluarga Pak Wayan membayar seluruh kerinduan Kinan terhadap seni, sekaligus mengisi baterainya untuk berbulan-bulan ke depan. Ibunya adalah sahabat lama Pak Wayan, dan Kinan mengenal sosok pria itu sejak kecil. Pertemuannya dengan Pak Wayan terbilang jarang, tapi amat membekas di hati. Ia bertemu dengan pria itu hanya jika ibunya mengunjungi pameran lukisan Pak Wayan di galeri di Jakarta. Inilah kunjungan pertamanya di Desa Lotunduh, tempat yang selama ini cuma ia lihat dari foto-foto yang dikirimi Pak Wayan. Kinan langsung jatuh cinta pada tempat itu. Ia merasa bisa tinggal selamanya di sana. Sejak pindah ke Amsterdam, baru kali inilah Kinan bertemu langsung dengan Pak Wayan lagi. Keduanya tak berhenti berkorespondensi. Kinan selalu mengirimkan foto-foto lukisannya. Begitu juga dengan Pak Wayan. Kinan bahkan berkorespondensi dengan beberapa keponakan Pak Wayan yang seumur dengannya. Dan mereka akrab seperti saudara meski belum pernah bertemu langsung. Kedatangannya kali ini memang lebih terasa seperti mengunjungi keluarga di kampung halaman. Tidak setiap hari Kinan menghabiskan waktunya untuk melukis. Terkadang ia merasa cukup puas hanya menonton aneka kegiatan seni yang dilakukan anak saudara itu. Seharian ini ia cuma menguntit Banyu, salah satu keponakan Pak Wayan yang sedang mengerjakan pesanan patung. Pak Wayan berdiri tak jauh dari sana. Tempat Kinan jongkok di sebelah Banyu dengan mata nyaris tak berkedip. Tertarik belajar mahat, Nan? Serius sekali. Kinan tertawa ringan. Cuma mengagumi, Poyan. Saya belum pernah coba. Poyan sendiri bisa memahat. Pak Wayan gantian tertawa sambil memampangkan kedua telapaknya. Ini jari kuas, bukan jari perkakas. Biar sajalah itu jadi jatahnya Banyu dan bapaknya. Dicoba saja, Nan, siapa tahu cocok. Banyu ikut menimpali. Kinan melihat sekelilingnya. Bonggol-bonggol kayu dan perkakas pahat yang berserakan. Air mukanya mulai menunjukkan ketertarikan. Sudah, tunggu apa lagi? Mumpung bapaknya si Banyu juga lagi di sini. Jadi kamu bisa tanya-tanya. Karya mereka ini bahkan disegani di desa Mas, pusatnya seni patung. Pak Wayan ikut memanas-manasi. Oke. Hari ini saya nonton dulu aja, Poyan. Sambil mesem-mesem Kinan berkata, ia pun kembali menontoni Banyu dengan setia. Menjelang petang, Kinan kembali masuk ke studio patung keluarga Pak Putu. Kali ini ia cuma sendirian di sana. Di studio itulah Pak Putu dan anaknya, Banyu, biasa bekerja. Hanya terpisahkan sepetak taman dengan studio lukis Pak Wayan. Ada banyak bahan mentah berbagai ukuran yang teronggok di sana. Kinan mengenali beberapa. Ada kayu sono keling, kayu kamboja, kayu suar, kayu belalu, kayu ketapang, dan beberapa elemen tambahan seperti akar, serat, serta ranting-ranting. Setelah membolak-balik beberapa bahan, Kinan akhirnya mengambil sepotong kayu yang berukuran agak kecil. Memulai dari yang kecil, pikirnya. Tak lama kemudian, Kinan mengambil posisi, menyiapkan perkakas yang ia butuhkan, dan mulai memahat. Sampai larut malam ia tak keluar-keluar dari sana. Iya, tadi itu bab 8 memulai dari yang kecil. Oke, langsung ke bab 9. Ya main buku ini aku gak banyak keren. Dari kemarin aku ngerasa gitu. Ngalir aja ceritanya. Proyek Percomblangan, Jakarta, Desember 1999. Kugi punya kesibukan baru sekarang. Ia kembali seperti anak sekolah yang punya tugas prakarya. Ia memfotokopi semua sketsa dari Kinan, lalu memotongnya menjadi kotak-kotak.
Printer kecil di kamarnya tak henti-henti berbunyi, mencetak seluruh dokumen dongengnya. Setelah semua siap, Kugi mulai menggabungkan teks-teks dongengnya dengan sketsa-sketsa Kinan. Membuat semacam buku buatan tangan, dan ia mengerjakan setiap detail dengan sepenuh hati. Ada satu tanggal yang menginspirasinya untuk membuat buku itu. Tanggal itu jugalah yang mendorongnya untuk bekerja dengan semangat penuh. Kugi sudah melingkari tanggal itu di kalendernya. Tanggal yang hanya terpaut sehari dari ulang tahunnya sendiri. Kuta, malam tahun baru 2000. Kinan memutuskan keluar dari gua beruangnya, turun gunung dari Ubud. Malam ini ia ikut dengan Banyu dan Agung ke Kuta untuk bertahun baru. Jalan Legian penuh sesak dengan orang-orang. Mobil-mobil bahkan nyaris tak bergerak. Hampir setiap kafe dipadati pengunjung yang sampai tumpah ruah ke trotoar jalan. Mereka bertiga bahkan harus bicara dengan berteriak-teriak. "Jadi, kamu mau kemana?" seru Banyu pada keduanya. Mobil mereka sudah diparkir di sebuah rumah dan mereka memutuskan untuk jalan kaki. Kinan mengangkat bahu, berdiri di pinggir jalan saja sudah terasa sedang berpesta saking ramainya. Sejujurnya ia malah ingin cepat pulang ke Lotundu. Agung menunjuk satu kafe di pojokan jalan. "Ke situ aja, itu tempatnya Parta, teman saya. Kita pasti bisa dapat meja." Mereka bertiga akhirnya bergerak menuju kafe temaram berhiaskan ornamen-ornamen Buddha yang hanya beberapa puluh meter dari tempat mereka berdiri tadi. Namun, langkah Kinan sempat tersendat ketika ia melihat wartel kecil yang menyempil di antara toko-toko. "Agung, Banyu, sebentar ya." "Nggak sampai 5 menit," seru Kinan sambil memasuki wartel itu. Ada satu bilik yang kosong. Kinan segera merogoh dompetnya, mencari catatan kecil yang ia selipkan. Nomor telepon seluler yang ia hubungi tersambung ke kotak suara. Ia mencoba satu nomor lagi. "Halo?" Kinan masih ingat suara itu. Suara yang juga mengangkat telepon darinya terakhir kali. "Halo, bisa bicara dengan Kugi?" "Sebentar ya." Suara itu menyahut manis dan saat kop telepon dijauhkan, suara manis itu berubah menjadi teriakan lantang. "Kugi, buat kamu lagi nih. Capek deh ngangkatin telepon buat orang lain terus. Kok nggak ada yang telepon aku sih dari tadi?" "Udah, terima nasib aja." Ada satu orang yang terdengar menyahut. "Dasar ABG, ntar tuaan dikit kamu bakal males terima telepon tahu." "Kalau teleponnya buat orang lain melulu nggak usah nunggu tua, sekarang juga udah males." Lalu terdengar suara derap kaki menuruni tangga. Sejenak kemudian telepon itu berpindah tangan. "Halo?" Kinan spontan tersenyum. Sepotong halo yang baru saja ia dengar sudah cukup membuat suasana hatinya kembali cerah. "Kamar kamu di lantai atas ya? Saya selalu dengar kamu lari-lari turun tangga." "Kinan?" Kugi hampir melonjak dari tempat duduknya. "Hai, apa kabar?" "Kabar baik. Saya lagi di Kuta. Mau tahun baruan dengan keponakan-keponakannya Pak Wayang. Tadi tiba-tiba ingat kamu dan kepingin telepon. Saya pikir kamu nggak bakal ada di rumah. Nggak ada acara. Tawaran banyak, tapi aku tolak semua." Kugi terkekeh. "Ada acara di rumah?" "Nggak juga, aku lagi ada kerjaan." Mata Kinan membesar. Sebegitu pentingnya sampai melewatkan tahun baruan segala. Begitulah," jawab Kugi sambil melirik jemarinya yang masih bersaputkan sisa lem akibat kegiatan tempel-menempelnya sejak beberapa hari terakhir. "Di sini kan lebih awal sejam dan sebentar lagi udah mau jam 12. Jadi selamat tahun baru ya kecil, jangan cepet gede nanti nggak seru lagi." Entah mengapa omongan Kinan yang setengah bercanda itu malah membuat Kugi terharu. "Makasih, selamat tahun baru juga," ucapnya setelah menelan ludah terlebih dahulu. "Saya sebetulnya pengen cerita banyak, tapi begitu menelepon malah bingung. Mungkin nanti aja kalau kita ketemu di Bandung lagi ya." Dalam hati Kugi merasakan sebersit kecewa. Agaknya percakapan telepon ini tidak akan lebih dari 2 menit lagi. "Oleh-oleh buatku nggak lupa kan?" "Kaos barong," gurau Kinan, yang langsung disahut gelak tawa di ujung sana.
Sementara itu pikirannya melayang pada satu benda yang hampir tak lepas dari tangannya beberapa hari terakhir ini, yang membuat Pak Wayan dan Banyu geleng-geleng kepala saking seriusnya Kinan mengulik benda satu itu. Bolak-balik dihaluskan dan disempurnakan setiap kali. Pokoknya kamu utang pemadam kelaparan kalau sampai nanti cuma bawain kaos barong atau sarung pantai atau miniatur papan surfing. Kacang asin. Senang amat sih sama kacang asin. Saya bakal bawain itu semua, plus semua yang saya bikin. Plus sesuatu yang saya bikin. Jadi kita tetap ngedate ke pemadam kelaparan. Gimana? Setuju, ujar Kugi berseri-seri. Tak lama kemudian telepon itu disudahi. Kembali Kugi melirik jam. Dugaannya benar. Telepon 2 menit itu kembali terjadi. Dan kembali sang waktu membuang sauhnya. Berhenti di sana. Dan kembali Kugi mendapatkan dirinya. Tertambat dalam ruang dan waktu yang membeku. Tempat segala kenangan tentang mereka berdua dikristalkan. Bandung, Januari tahun 2000. 3 orang itu menduduki meja kebangsaan mereka dengan membawa piring masing-masing. Ketiganya juga membawa kisah masing-masing seputar kegiatan mereka berdua selama liburan semester. Eko memulai dengan menceritakan program penyembuhan yang telah dijalani Fuad. Fuad udah ganti mesin, ibarat orang nyawanya diganti baru. Sekarang Fuad bodinya doang 124, tapi isinya udah Mirafiori. Yang dalam bahasa Indonesia adalah statistik mogok Fuad akan menurun. Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah statistik mogok Fuad akan menurun dan hidup kalian lebih tentram. Demikian penutup dari Eko. Hore, Kugi dan Noni bersorak. Lu ngapain aja, Gi? Tanya Noni. Gue banyak di rumah merenungi nasib. Gak ada yang lebih menarik, Eko melongos. Gue juga lagi bikin. Kugi terdiam sejenak, merasa tidak perlu melanjutkan. Gantung amat, celetuk Noni. Lu ngapain aja, Non? Kugi balas bertanya, cepat-cepat mengalihkan bola panas itu. Wajah Noni seketika cerah seperti disorot lampu. Seperti hendak menyampaikan berita spektakuler yang disimpannya sejak tadi. Gua udah cerita dikit ke Eko soal ini dan dia juga setuju kalau rencana ini sangat brilian. Mata Kugi ikut berbinar, duduknya menegak, kayaknya seru nih. Desisnya penasaran. Dimulai dengan latar belakang masalah, celutuk Eko. Oke, latar belakang masalah. Jadi begini. Noni mulai memaparkan. Selama ini ada ketimpangan di geng kita. Lu punya pacar, gue punya pacar. Cuma Kinan doang yang jomblo. Dan anak itu kayaknya terlalu antisosial untuk cari pacar sendiri. Jadi, napas Kugi mendadak tertahan. Jadi, Neng satu ini mau mencoba peruntungannya jadi mak comblang, timpal Eko seraya menyentuh sekilas ujung hidung Noni. Gue punya saudara, sepupu nggak langsung sih, tapi hubungan kita lumayan deket. Dia lama tinggal di Melbourne. Sekarang dia lagi cuti kuliah, pulang ke Indonesia buat magang di perusahaan bokapnya. Dia mau main ke Bandung minggu depan. Pas banget momennya dengan Kinan pulang dari Bali, Noni melanjutkan. Badan Kugi rasanya semakin tidak rileks. Terus, tanyanya. Terus, ya mereka berdua mau dipertemukan gitu loh, jeng Kugi. Eko menyambar. Memangnya Kinan mau dicomblangin gitu? Kok gua gak yakin, kata Kugi. Ia sungguh tidak bisa memaksakan diri untuk tampak antusias dengan proyek Noni. Jangan ketahuan dong, semuanya harus natural. Semuanya harus natural, Noni mengeja. Yang tahu percomblangan ini cukup kita bertiga doang. Kalian berdua aja deh. Gua nggak bakat nyomblangin orang. Statistik kegagalan gua 100%, sahut Kugi malas. Tubuhnya yang tadi tegak kini kembali bersandar ke kursi. Lu kok pesimis gitu, Gi? Tukas Eko. Bayangkan, nanti kita bisa triple date. Gua dan Noni, lu dan Ojos, Kinan dan siapa namanya? Wanda. Seru kan? Ya, gue hargai optimisme lu. Tapi udahlah, mereka berdua ketemu aja belum tentu nyantol. Gak usah menghayal triple date dulu, kata Kugi.
hampir tak bisa menutupi nada suaranya yang berubah ketus. Bukannya elu yang selama ini seorang penghayal profesional? Aneh, komentar Eko. Noni terkekeh. Kalau cuma soal nyantol, gue yakin mereka bakal nyantol. Oh ya? Kugi menyahut sangsi. Lihat aja nanti, Noni tersenyum simpul. Bukan hanya karena pembicaraan di pemadam kelaparan tadi siang. Sudah beberapa minggu belakangan ini Kugi merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Meski rasanya sudah di ujung lidah, Kugi belum bisa menguraikan apa yang sesungguhnya terjadi. Tidak juga pada dirinya sendiri. Ia merasa sudah saatnya bicara dengan seseorang. Kugi berharap bisa memperoleh kejelasan dengan setidaknya memberanikan diri untuk bercerita. Diketuknya pintu Noni yang setengah terbuka. Non, lagi sibuk. Noni setengah berbicara dengan seseorang di ponselnya, namun isyarat tangannya menyuruh Kugi untuk masuk. Kugi pun duduk menunggu di sudut tempat tidur. Oke, weekend depan udah pasti ya, perlu dijemput. Iya, nanti aku sama Eko jemput kamu ke hotelmu aja. Baru kita jalan bareng. Iya, nanti ada teman-temanku juga. Oke, sampai ketemu ya. Take care, bye. Noni meletakkan ponselnya. Sorry Gi, gue baru teleponan sama Wanda. What's up? Mendengar nama itu, kembali rasa tidak nyaman merambati tubuh Kugi. Ia merasa makin tidak beres. Ditatapnya Noni yang juga menatapnya dengan tatapan menunggu. Entah kenapa, tiba-tiba Kugi merasa Noni bukanlah orang yang tepat untuk diajak bicara masalah ini. Tidak dengan adanya proyek percomblangan yang sepertinya betul-betul diseriusi sahabatnya itu. Kenapa Gi? Noni bertanya lagi. Enggak jadi. Gue lupa mau ngomong apa. Hehe, sorry. Kugi pun bangkit berdiri. Yakin? Noni mengamati air muka sahabatnya. Hari ini lu banyak gantung deh. Mungkin udah saatnya gue bertobat dan banyak berbuat baik. Cetus Kugi asal sambil ngeloyor pergi. Dasar gila. Noni nyengir lalu menutup pintu kamarnya. Iya, kayaknya cerita malam ini sampai situ dulu. Tadi sampai bab 9. Aku seneng sih hubungan Kugi dengan Kinannya di sini kayak ngalir gitu, nggak tiba-tiba mereka deket, nggak tiba-tiba mereka nyantol gitu aja. Kayak butuh sekian tahun gitu buat mereka sadar soal perasaan masing-masingnya tuh. Dan sekian tahunnya tuh emang literally sekian tahun, men, lama banget aja, bukunya 300 hampir 400 halaman gitu. Iya, 400-an halaman. Jadi ya udah, ini aku seneng nih kalau buku bagus gini, aku nggak tega kalau bacanya cepet-cepet. Jadi udah, malam ini ceritanya aku tutup sampai situ. Bentar aku cari closing aja kali ya. Iya. Kok itu sih aja? Iya. Nah udah gini aja, karena efektivitas dan efisiensi itu adalah moto hidupku. Jadi selama yang di reality nunggu closing pakai mau di Ayunda Perahu Kertas, aku closing di YouTube. Thank you banget yang udah dengerin sejauh ini. Rekaman malam ini ceritanya nggak banyak amat, tapi banyak curhatnya. Nggak apa-apa sih, biar rame. Jadi sebenarnya itu sih. Semalam Teh Ara nanya itu soalnya. Soal apakah aku beneran serius mau bikin broadcast baca buku kayak audiobook gitu atau enggak. Aku sih semalam nanggepinnya ya, aduh Teh, itu kayaknya aku baca buku gimmick doang sih, bukan hal yang aku seriusin kayak gitu. Iya, kalau
apa ya, kalau tanggapan orang baik dan mereka bisa appreciate itu gitu, ya aku bersyukur. Tapi aku rasa buat bikin konten yang lebih serius, aku harus nyari konsep yang juga lebih serius, nggak cuma apa yang aku, ya nggak cuma, ya harusnya kan lebih mateng gitu. Nggak, ya aku nggak ngerasa konten yang aku bikin saat ini tuh mateng gitu aja, ada prosesnya lah Dal. Iya, dan prosesnya juga nggak harus cepet-cepet, atau nggak harus apa ya, nggak harus duar gitu langsung berhasil, harus prosesnya bertahap gitu. Jadi, dan pelan-pelan lah, iya pelan-pelan lah, dikit-dikit gitu bikin konten yang lebih serius, baru ntar ada konten, oh ini nih kayak konten si Kadal tuh kayak gini. Iya, berproses lah kita. Ya udah, makasih yang udah dengerin sejauh ini. Iya, makasih banget, makasih juga yang 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 ngisi likes di YouTube. Aku nggak tahu, sebenarnya aku agak berdosa, soalnya waktu upload awal-awal aku nggak berharap untuk ditonton orang, tapi ternyata ada yang nonton dan ada yang appreciate. Aku makasih banget loh. I mean, jujur ekspektasiku nggak setinggi itu, makanya aku bersyukur banget, serius. Thank you banget ya, thank you buat supportnya kalian yang di YouTube. Ya udah, kelamaan, aku tutup ya recordingnya di YouTube. Ya udah, selamat malam, have a good night. Kok gitu ya, kan belum tentu kalian dengerinnya malam-malam juga. Aduh, apa sih, udah, thank you ya YouTube.